Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita biar tambah berkah ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita awali pertemuan kita dengan sama-sama baca basmalah dan doa dengan surah Al-Fatihah dan doa belajar ya. Kita mulai saja biar lebih berkah dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni ilman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga tadi yang sudah membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar dipermudah urusannya hingga nanti lulus ya. Masya Allah lah ya. Baik, teman-teman. Oke, sudah bergabung juga Isnan. Assalamualaikum Isnan. Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik teman-teman. Di sini kita bebas tapi masih sopan ya. Maksudnya bebas itu teman-teman boleh tidak mengaktifkan kamera, boleh sambil minum, boleh sambil makan kalau perlu yang belum sarapan ya. Tapi tetap kita jaga adab-adab dalam belajar ya teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman mau biar beda nih ya, kalau di sekolah dengan di sini bisa panggil Kak juga nggak apa-apa, panggil Pak juga nggak apa-apa ya, asal jangan hanya panggil nama gitu ya, itu nggak sopan namanya. Oke, baik teman-teman, saya yakin teman-teman yang datang pagi hari ini itu sudah punya niatan yang lebih ya, niatan wah saya pengen belajar matematika lebih nih ya ketimbang dengan teman-teman yang lain ya yang tidak sempat hadir. Nah, dan perlu teman-teman tahu yang baru datang, Pak Sabto juga mengundang siswa-siswi dari sekolah lain ya. Mungkin dia bisa ikut pertemuan hari ini atau 2 pekan lagi karena kegiatan kita ini akan dilaksanakan setiap 2 pekan sekali ya teman-teman, khusus kelas 6. Kalau misalnya teman kalian punya teman kalian di sekitar rumah misalnya yang kelas 6 juga tapi dari sekolah lain nggak apa-apa, kasih aja linknya. Ikutan yuk belajar Mait gitu, boleh. Terus ke depannya bisa jadi Pak Sabto akan ngajakin temannya Pak Sabto untuk ngajarin teman-teman di pelajaran IPA. Ya, jadi nggak hanya matematika, jadi bisa jadi IPA juga belajar ya. Biar teman-teman lebih oke lagi nih dalam menghadapi ujian akhir ya. Mau itu AKM, mau itu UN, dan ini free teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ngajakin teman-teman di sekolah lain ya. Jadi ini murni untuk belajar bareng aja ya. Gitu. Oke. Dan hari ini jadwalnya matematika. Kalau pelajaran IPA itu nanti belum Pak Sabto obrolin sama temannya Pak Sabto. Yang jelas saya udah ngajakin dan dia bersedia, cuman waktunya belum ini karena beliau juga sibuk ya. Gitu. Temannya Pak Sabto sibuk banget. Iya, silahkan Unaiza. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nyantai aja ya. Kemudian teman-teman hari ini jadwalnya matematika, izinkan Pak Sabto untuk share screen. Terus kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ketika Pak Sabto ketika Kak Sabto jelasin ya, boleh teman-teman langsung ngomong aja, buka mikrofonnya ya. Terus kalau Kak Sabto tanya jawab misalnya ada yang tahu, silahkan buka aja supaya enggak kayak Pak Sabto sendirian nih yang ngomong gitu kan. Nah, gitu teman-teman ya. Baik, izin untuk share screen teman-teman.
Nah, nanti apa yang sudah tampil ini Pak Sabtu akan kirimkan ke teman-teman ya, biar teman-teman bisa, misalnya nih 2 pekan lagi teman-teman nggak bisa ikutan, ya udah teman-teman bisa ngerjain ini atau lihat-lihat file yang nanti bakalan Pak Sabtu kirimkan gitu ya. Baik, kita mulai. Siapkan alat tulis teman-teman pasti ya, buku atau kertas. Kita akan belajar matematika. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan, jangan malu-malu ya. Kita mulai aja. Nah, ini buku ini sebenarnya buku ya, dulu pernah Pak Sabto buat tahun 2017 ya. Nah, ini Pak Sabto mengutip dari surah Al-Insyirah ayat 6. Jadi di situ tertulis tidak ada pelajaran dan sesuatu yang susah jika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena di balik kesulitan, Allah selalu mengiringinya dengan kemudahan. Nah, seperti di surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ya, jadi kayak gitu teman. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa sulit belajar matematikanya, ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan ada kemudahan setelah itu. Ya, karena pasti kalau kita belajar ngerjain soal apapun pasti kita insya Allah bisa, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bilangan. Nah, dalam Al-Quran, Quran surah Yunus ayat 5 sudah jelasin bahwa dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi dalam Quran surah Yunus pun sudah dijelasin tentang bilangan atau angka ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan. Nah, dalam operasi hitung bilangan, teori singkatnya, bilangan itu dibagi-bagi teman-teman. Ada bilangan cacah, ada bilangan bulat. Nah, kalau bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin besar, itu bilangan cacah. Nah, ada juga istilahnya namanya bilangan asli. Nah, nanti teman-teman yang mau lanjutkan sekolahnya ke SMP atau MTS, ketemu matematika, itu akan belajar tentang bilangan cacah, bilangan asli. Ya. Jadi kalau bilangan cacah, itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan asli, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 0 tidak masuk. Ya. Itu teman-teman. Jadi ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Saya ulangin, ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Kalau bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya semakin besar. Kalau bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 0 tidak termasuk bilangan asli. Kemudian ada bilangan bulat. Mungkin teman-teman belajar di kelas namanya ada bilangan bulat. Ya, dibagi jadi 3 bagian, ada bilangan 0, ada bilangan positif, dan ada bilangan bulat negatif. Ya, ini sudah teman-teman pahami mungkin atau belajar di kelas ya. Ini ada bilangan bulat terbagi jadi 3 ya. Nah, bilangan bulat positif itu biasa dimisalkan itu dengan uang, dan bilangan bulat negatif bisa dimisalkan dengan utang ya. Jika uang lebih banyak maka hasilnya positif. Jika hutang lebih banyak maka hasilnya negatif. Ini konsep kita berpikir kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalkan kita punya uang, nah itu bentuknya dalam bilangan bulat positif. Kalau misalnya negatif itu dalam bentuk hutang ya teman-teman ya. Oke, Pak Sabto ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Tadi ada 2 orang kalau nggak salah bergabung. Pak Sabto ucapkan selamat datang dan silahkan menikmati pelajaran hari ini ya. Kemudian ini ada perkalian dan pembagian. Ya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, disampaikan aja. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Jadi langsung dipotong aja nggak apa-apa. Ya. Perkalian dan pembagian operasi hitung. Nah, dalam operasi hitung matematika dikenal ada 4 operasi hitung yang paling dasar. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap tanda positif atau negatif. Nah, cuman kalau perkalian dan pembagian itu ada
ada pengaruhnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini berpengaruh banget ya untuk perkalian dan pembagian. Maksudnya apa sih nih? Nah, saya perlihatkan dulu yang bagian kiri ya, yang perkalian. Jadi saya mau perlihatkan, teman-teman boleh lihat yang bagian kiri dulu. Ya, bagian kiri yang perkalian ya, di layar teman-teman itu ada di bagian kiri yang perkalian. Nah, di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tertera ada penjumlahan dikali penjumlahan. Ya, positif kali positif lah. Itu sama dengan hasilnya pasti positif. Jadi kalau misalnya nih, yang teman-teman tahu 2 kali 1 misalnya ya. Ini kan 2 ini positif teman-teman. Ya kan? 1 ini juga positif, sama-sama positif. Pasti hasilnya 2 kali 1 berapa? 2. Pasti positif juga kan? Nggak mungkin negatif 2. Jadi ini maksudnya. Positif kali positif sama dengan positif. Ya. Gimana dengan yang di bawahnya lagi selanjutnya? Positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Contoh, 2 kali negatif 1. Ini hasilnya 2 kali 1, 2. Tapi ada tanda negatifnya nih. Ini kan positif. Dikali negatif, katanya hasilnya negatif. Jadi negatif 2. Begitupun dengan selanjutnya, negatif kali positif. Ya, negatif kali positif. Nah, ini juga sama. Misalnya negatif 1 kali 2. Ya, ini hasilnya negatif 2. Ya, negatif dari mana? Dari sini nih. Negatif kali positif pasti hasilnya negatif. 2-nya dari mana? 1 kali 2 kan 2. Gitu. Tapi kalau negatif kali negatif pasti hasilnya positif. Negatif 2 kali negatif 1. Pasti hasilnya positif. Pasti hasilnya positif. Ya. Jadi itu maksudnya yang bagian sebelah kiri ini ya. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Ya. Pembagiannya juga sama, teman-teman. Pembagian juga sama. Kalau tandanya positif dengan positif, itu dibagi, pasti hasilnya positif. Ya. Begitupun yang lain. Ya. Hanya negatif kali negatif, hasilnya positif. Kalau teman-teman sadari, ya, jika teman-teman sadari bahwa ini bisa kita ingat. Nih, di bawah Pak Sabto udah tulis. Jika tandanya sama, pasti hasilnya positif. Jika tandanya sama, pasti hasilnya positif. Tapi kalau tandanya beda, hasilnya negatif, teman-teman. Contohnya ini. Ini kan positif, ini positif. Tandanya sama kan? Pasti hasilnya positif. Ini juga. Ini negatif, ini negatif. Tandanya sama nih. Tandanya sama. Pasti hasilnya positif nih. Tapi kalau tandanya berbeda, ya pasti hasilnya negatif. Ingat aja kalau tandanya beda, negatif hasilnya. Mau bagaimanapun itu, ya pasti negatif. Ini kalau 2 bilangan yang dioperasikan ya. Kalau 2 bilangan yang dioperasikan. Ya, berbeda kalau misalnya lebih dari 2 ya, teman-teman ya. Berbeda kalau lebih dari 2. Tapi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tandanya sama, pasti hasilnya positif. Tandanya beda, pasti hasilnya negatif. Oke. Nah, ini urutan operasi hitung. Mungkin ini teman-teman sudah di luar kepala ya. Urutannya kalau misalnya banyak ya yang mau dihitung, kita lihat dulu aturannya urutan ini operasi hitung. Kur kali bataku ya. Mungkin ada istilah lain teman-teman buat di luar sana mungkin temukan urutan operasi hitung ini. Tapi yang jelas yang pertama itu adalah yang tanda kurung. Kalau misalnya ada yang dalam kurung, nah dalam kurung dulu itu yang disampaikan, yang diselesaikan. Kemudian kali atau bagi tergantung siapa yang duluan atau siapa yang paling kiri ya. Nah, kemudian tambah atau kurang. Ya, itu urutannya. Ini ingat ya, selalu dimulai dari yang sebelah kiri ya, teman-teman. Kalau misalnya kali dan bagi, contoh nih ya, contoh. Pas Sabto sampaikan misalnya 2 ditambah 1 ya dikurang 1 misalnya. Nah, ini teman-teman harus selesaikan, ini ada positif, ini ada penjumlahan, ini ada pengurangan kan, operasi hitungnya. Nah, kalau modelnya kayak gini,
kan tambah dengan kurang itu sama-sama ya, punya kekuatan yang sama lah. Tapi yang mana duluan diselesaikan? Ya otomatis yang paling kiri duluan. Yang ini dulu nih. Ya, kenapa yang ini dulu? Karena aturannya adalah dimulai dari yang sebelah kiri. Berarti ini 3, 2 tambah 1, 3 dikurang 1. Hasilnya 2. Jadi yang dimulai dari yang sebelah kiri. Karena kan nggak ada dalam kurung, berarti kita selesaikan yang paling kiri. Kalau misalnya kayak gini, 5 ditambah 2 kali 3. Nah, karena ini penjumlahan, ini perkalian, ya, ini nih. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang perkalian, walaupun yang penjumlahannya ada sebelah kiri. Kenapa perkalian? Karena perkalian punya tingkatan yang lebih tinggi ketimbang penjumlahannya. Berarti ini 5 ditambah 2 kali 3, 6. Ini hasilnya 11. Seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti inilah. Nanti kita banyakin contoh-contoh soal di bagian bawah ini. Oke. Kalau ada sekali lagi kalau ada mau ditanyakan, boleh teman-teman tanyakan langsung ya. Pak, saya kurang ngerti yang kayak gitu, Pak. Boleh di ini nggak? Nah, boleh kalau teman-teman mau ini. Nah, yang selanjutnya ini kita menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah minimal 3 angka. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang besar, saya gedein lagi, teman-teman. Biar terlihat. Nah, kayaknya gini lebih pas ya. Nah, ini gampang sekali ya. Bilangan cacah itu dari teman-teman kelas 2 udah dipelajarin. Contoh nomor 1, 200 tambah 125. Ini gampang banget, 325 hasilnya. Caranya gimana? Cara susun ke bawah. Kalau mungkin teman-teman lupa, cara susun ke bawah kayak gini ya. Nah, ini 5, 2, ini 3. Udah selesai, 325. Gimana kalau angkanya berbeda? Banyaknya angkanya nih. Nomor 4 ya, ini nomor 4 nih. Saya selesaikan. 4532, 4532 ditambah 125. Ditambah. Nah, kayak gini ya. Bukan kita nulisnya 4532 jadi di sini. Nggak bisa kayak gini urutannya ya. Salah yang ini. Yang ini yang benar. Kenapa? Karena ini sama-sama satuan, ini puluhan, ini ratusan dan ribuan. Kayak gitu ya. Sesuai dengan nilai tempatnya, teman-teman. Berarti ini 7, ini 5, ini 6, 4. Jadi 4657. Ya. Nah, gimana kayak nomor 8 nih? Ya, nomor 8. Nah, kalau nomor 8 kayak gini, selesaikan dulu aja yang bisa diselesaikan nih. Ya, makanya di sini tetap nih yang sebelah kanannya. Ya, tetap. Nah, apa sih itu V, Pak? Nah, V itu yang pengen dicari. Sama aja mungkin dulu waktu kelas sebelumnya, atau di kelas 2, 3, 4, atau 5, ada kayak gini nih, teman-teman. 5 ditambah kotak-kotak, ya, hasilnya 9. Nah, isi dari kotak ini berapa, teman-teman? 4 kan. Nah, 4 itu didapat bisa kayak gini, teman-teman. Kotak sama dengan 9 dikurang 5. Kotaknya jadinya 4. Nah, kayak gitu. Jadi dikurangin kan karena ini dia di sini positif, kita pindahin. Jadinya ke sini jadi negatif. Atau kalau misalnya teorinya kayak gini, teorinya ya. Ini kasih tahu teorinya dulu. Dengan 9. Nah, biar di sebelah ini disebut sebelah kiri, ini disebut sebelah kanan. Ya, ini kiri, ini kanan. Nah, namanya ruas kiri dan ruas kanan gitu ya kalau di teorinya. Nah, biar ruas kiri ini tersisa hanya kotak aja, 5 ini diapain? Pasti kita kurangin 5 kan, biar 5 ini hilang. Biar 0, habis. Berarti kalau sebelah kiri kita kurangin 5, maka yang sebelah kanan juga dikurangin 5. Begitu teorinya. Jadi ini 5 dikurang 5 ditambah kotak. Karena sebelah kiri kita kurangin 5, sebelah kanan juga harus kita kurangin 5. Nggak boleh beda. Nah, itu sama dengan ini habis, 5 kurang 5, 0. Jadi sisanya kotak aja. Di sebelah kanan jadinya 4. Nah, gitu teorinya ya.
Ini teorinya. Tapi ada beberapa orang yang menggampangkan. Menggampangkan itu kayak gini tadi, kayak Pak Sabto. 5 karena dia positif kita pindahin aja jadinya kurang gitu. 9 kurang 5 94 gitu ya. Jadi lawannya kalau positif itu lawannya negatif. Kalau perkalian itu lawannya pembagian. Ya. Ini lawannya. Lawannya itu maksudnya kalau kita pindahin ruasnya dia berubah tanda. Ya, misalnya nih negatif 2 ditambah sebuah kotak sama dengan 7. Nah, biar kita ini kan negatif nih. Ya, ini negatif. Ya udah kita pindahin jadinya 7. Ini karena dia negatif kita pindahin jadinya positif. Kan lawannya ya. Jadinya 2. Jadi kotak ini sama dengan 9. Kayak gitu. Kita pindahin jadinya beda tanda. Perkalian dan pembagian juga sama. Misal 2 kali bukan. Oh ya benar. 2 kali kotak sama dengan 4. Ya. Berarti kotak ini kan perkalian nih di sini. Ya, ini kan perkalian. Ya kan? Ini perkalian. Berarti ini 4 dibagi 2 gitu. Jadi berubah tanda dia. Jadi kotaknya sama dengan 2. Coba kita cek. 2 kali 2 kan 4. Kayak gitu. Jadi ini perubahan tanda. Nah, makanya di sini Pak Sabto langsung 5.809 dikurang. Karena tadinya di sini dia positif ya. Nah, makanya dikurang. Kayak gitu. Oke. Nanti kita coba untuk latihan. Nah, ini latihannya nomor 1 dulu deh. Ya, boleh deh teman-teman ngerjain. Ya. Nomor 1 ini gampang. Ya. 3.275 ditambah 4.678 dikurang 5.789. Boleh teman-teman kerjakan untuk nomor 1. Waktunya 2 menit aja ya. 2 menit. Silahkan teman-teman coret-coret sendiri di rumah masing-masing. Kalau ada yang sudah, boleh sebut nama dengan opsi jawabannya apa. Misalnya, Ibra B, Pak. Gitu. Satu menit lagi, teman-teman. Oke, waktu habis. Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, Naira, jawabannya apa? Opsi aja. Opsi. Cacing, capung. Naira capung. D. Delta. Ya. Oke, delta. Oke, yang lain? Saya Delta, Pak. Delta juga. Delta. Oke. Delta. Delta, Pak. Oke, delta. Siap. Nih, teman-teman. Cara biasa. Cara biasa ya. Pasti teman-teman ngerjainnya kayak gini. Ada 19 orang. Termasuk Pak Sabto. Iya nggak? Teman-teman kayak gini ya? Caranya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jumlah-jumlah ini 13, ini 15,
ini 9, ini 7. Kemudian dikurangi 5, 7, 8, 9. Dikurangin, ini jadinya 13, ini jadi 4. Kenapa jadi 13? Karena pinjam ya, nggak bisa. Ini jadinya 4, ini 14, karena nggak bisa. Ini 6, ini 1, ini 2. Kayak gitu ya. Ini cara biasa. Pasti teman-teman semua tadinya yang ada di Zoom ini mengerjakan seperti ini. Saya yakin 100% ya. Nah, teman-teman, ini Pak Sabto kasih tahu triknya. Ini ada triknya, teman-teman. Ya. Biasanya soal nomor 1 ini kalau dulu masih ada UN itu biasanya muncul di UN nomor 1. Ya, kalau dulu ya, zaman dulu. Nah, kalau yang ini perhatikan opsi jawaban, teman-teman. Opsi jawabannya satuannya beda-beda nggak? Opsi A ini satunya 2, ya, satuannya 2. Opsi B satuannya 5. Opsi C satuannya 6, opsi D satuannya 4. Beda ya? Beda kan, teman-teman? Beda. Oke, Iya, Pak. beda. Kalau berbeda, maka teman-teman tidak usah hitung semuanya ini. Tidak usah hitung semuanya. Kalau berbeda ya, syaratnya tadi lihat dulu opsinya. Kalau ini berbeda, berarti teman-teman nggak usah pakai cara biasa kayak gini. Nggak usah pakai susun ke bawah. Yang teman-teman harus perhatikan adalah satuannya aja. Ini 5. Ya. Kemudian ini 8. Ini tambah ya, karena ini penjumlahan nih. Terus ini 9, dikurang 9. 8 tambah 8, 13. Dikurang 9, itu sama dengan 4 jawabannya ini. Oke? Oke. Gampang? Oke, Pak. Gampang. Banget atau B aja? Gampang. Ya kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya Pak, opsinya... saya ada pertanyaan, Pak. Oke, boleh. Ntar kalau satuannya beda gimana, Pak? Nah, kayak gini aja. Maksudnya satuannya sama, Pak. Nah, kalau satuannya sama, baru tuh kita pakai cara biasa. Ya, kalau dia sama. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Mungkin aja beda. Jawabannya apa, teman-teman? A, Pak. Ah, iya A. Apa? Udah ya, ketahuan ya. Ya. Ini A. Nggak usah kita hitung. Kayak gitu, teman-teman, maksudnya Pak Sabto ya. Jadi ada triknya. Kalau yang ini, bisa nggak pakai trik nomor 3? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya 2 jawaban. Nih. Iya nggak? Iya. Ya, jadi kita punya 2 jawaban. Yang jelas trik tadi bisa kita pakai untuk meminimalisir kesalahan. Jadi nggak mungkin dong ketika kita sudah tahu triknya, ngitung nomor 3 ini kita masih pilih A atau B. Itu udah salah besar, ini sudah salah. Ya. Pasti kita akan mengarah ke sini nih. Jadi kemungkinan benarnya kita peluangnya sisa setengah-setengah nih. Ya kan? Ya, minimal enggak dengan trik yang Pak Sabto kasih tadi ini, itu bisa mempermudah teman-teman dalam menghitung. Itu aja kuncinya sekarang. Nah, kalau yang kayak gini, ya udah baru selesaikan dengan cara biasa. Yang jelas teman-teman nggak mungkin lagi ngepilih opsi A atau opsi B. Itu sudah jelas salah. Ya. Apalagi nanti teman-teman bakalan ada soal pilihan ganda. Ya, jadi ini membantu sekali sebetulnya. Kenapa tadi Rano angkat tangan atau salah pencet atau gimana? Salah pencet, Pak. Oh, salah pencet. Oke, saya lanjut ya. Ini nanti file ini akan Pak Sabto kasih ke teman-teman. Jadi Pak Sabto nggak mau kita ngerjain semua soal ya, nggak usah. Kita lanjutkan aja. Ini banyak banget soal-soal ini. Ya, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Ya. Nah, misal kayak pertanyaan tadi siapa? Andaru soal nomor 6 misalnya kan. Itu opsinya kan 7 semua tuh ujungnya. Nah, ini berarti kita pakai cara biasa gitu. Nomor 7 juga sama kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut.
Kalau ada mau tanyakan, bilang ya, nggak usah sungkan-sungkan teman-teman. Nah, sekarang operasi perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian, seperti yang teman-teman lihat di nomor 1, ini tadi urutannya yang kita selesaikan dulu pasti yang di dalam kurung, teman-teman. Ya, yang ini nih. Yang dalam kurung ini nih. 200 dikurang 125, itu berarti 75 ya. 75 dibagi 5 dikali 24. Nah, aturannya berarti yang ini dulu nih, pembagian dulu. Karena dia yang paling kiri. Ya, yang paling kiri. Jadi kan ini pembagian dan perkalian. Itu kalau urutannya kan satu tingkat ya, sama-sama. Nah, kita selesaikan yang paling kiri. Gitu. Intinya kita selesaikan dulu yang paling kiri. 75 bagi 5. Ini 15. Ya, 75 bagi 5 itu 15. Nah, baru dikali 24. Ya, 15 kali 24. Nah, baru tuh kita kaliin cara susun ke bawah aja. Ya. 5 kali 4, 20. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. Berarti jawabannya 063, 360. Kayak gitu ya. Jadi, kita pakai tuh urutan tadi yang urutan operasi hitung. Yang kalau ada tanda kurung, yang tanda kurung dulu diselesaikan, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Tergantung siapa duluan tuh yang paling kiri ya. Gitu, teman-teman. Ini ya, kali bataku tadi. Nah, untuk yang nomor 2, otomatis kayak gini. Ini dulu kita selesaikan, hasilnya nanti dijumlahin dengan perkalian ini. Ya kan? Jadi 60 bagi 4 dulu tuh. 60 bagi 4, 15. Ditambah 15 kali 3, 45. Nah, jawabannya 60. Gitu. Jadi, hasil dari pembagian berapa? 15. Ditambah 15 kali 3, 45. Kayak gitu ya. Bukan hasilnya ini, bukan kayak gini ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti 15 kali 15, 15 tambah 15, 30. Terus kali 3, 90. Nah, ini salah besar, teman-teman. Ya. Jadi, jangan sampai kayak gitu. Karena kan ini pembagian, penjumlahan, perkalian. Kan urutannya tadi udah harus tahu ya ini urutannya. Kur kali bataku ya. Gitu. Kita lihat pembahasannya. Nah, pasti masih pakai kur kali bataku. Nah, itu langkah pertamanya 60 bagi 4. Langkah keduanya 15 kali 3 terakhir, jumlahin hasilnya. Kayak gitu. Nah, untuk nomor 3, boleh deh teman-teman diselesaikan. Dua menit ya. Kalau ada yang sudah, katakan saja, Pak, saya Ranu opsi C misalnya. Iya, Pak. Ya, Andaru. Apa opsinya, Andaru? Iya, Pak. Pakai nama kota aja. Misal A Amerika atau B Bravo, Pak. oh Bravo. Oke, Bravo. Ya. Yang lain mungkin masih ngitung? Belum hitung. Oh, belum hitung. Oke. Nih, 2.400 kan dibagi 120. Nah, kalau pembagian kayak gini, ini gampang nih. Nolnya coret dulu aja. Ya. Berarti bersisa 240 dibagi 12. Kalau kita sadari, 12 dengan 24 kan saling kelipatan ya. Ya kan? Ini 1, ini 2. Jadi ini sisanya 20 per 1 atau 20. Ya, 24 bagi 12 kan 2. Ya udah, ada nolnya, masih ada nolnya, jadi 20 bagi 1, 20. Nah, jadinya 20 kali 5. Ya udah 100. Gitu ya. Nah, itu. Jadi 100. Nah, kita coba latihan soal lagi.
Kalau ini ada nggak sih Pak triknya? Ini kalau dibilang trik itu ada, cuman tidak seperti trik yang pertama tadi ya. Kalau trik yang kali ini itu sebetulnya kalau terbiasa menghitung pasti bisa gitu. Kalau terbiasa menghitung. Nah, contoh ini nomor 1 ya. Nomor 1 nih, kita coba 252 dibagi 14 kali 2. Boleh ya saya tulis kayak gini ya. Nah, bisa nih saya coret 14 dengan 252. Kan sama-sama genap. Saya bagi 2 aja. Ya, saya sederhanakan lah ibaratnya kalau dulu pecahan ya. Ini saya bagi 2. Kenapa bagi 2? Gampang aja bagi 2 karena kan sama-sama genap. Berarti ini 7. 252 kalau dibagi 2 itu berarti 126. Ya, 126 kali 2. Nah, kayak gini ya. Nah, baru tuh ini angkanya lebih kecil jadinya. Ini juga lebih mudah ketimbang kita pembagian 14. Itu tujuannya untuk disederhanakan itu modelnya kayak gini. Biar perkalian 7 aja yang kita hitung, bukan perkalian 14. Kan kalau pembagian 14 kan pasti kita ngitungnya perkalian 14. Kalau pembagian 7 pasti kita ngitungnya perkalian 7 sebetulnya. Nah, udah tuh 126 dibagi 7. Ini pasti 1 kali 7 kan 7, simpannya di bawahnya 12 ya. Dikurangin, ini 5, 6. Oh, 56, 8 lah. 0, berarti 18 ya. 126 bagi 7, 18. Kali 2, ya udah ini 36. Ya, alfa jawabannya. Kayak gitu. Jadi, ini yang Pak Sabto katakan tadi, sebetulnya triknya tidak seperti trik yang pertama. Trik ini lebih kepada untuk mempermudah kita dalam menghitung sebetulnya. Ya, mempermudah kita dalam menghitung. Jadi dikecilkan dulu aja, disederhanakan kayak gitu ya. Yang ini disederhanakan. Ya, jadi ini triknya itu ya seperti ini, bukan trik yang kayak pertama tadi ya. Jadi ini lebih kepada trik yang kayak gini. Nomor 2 juga sama, teman-teman. Ya. Itu kan nomor 2 ya. 75 kali 12 bagi 4. Kan gitu ya caranya ya. Nah, kalau kita ikuti aturan, ya aturannya kan perkalian dulu baru bagi ya. Tapi kalau kita coba bandingkan nih, yang sesuai urutan. Sesuai aturan lah, sesuai aturan. Berarti 75 kali 12 dulu. Ya kan? 2 kali 5, 10. Simpan 1, tulis 0. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Ini udah hilang. 1 tambah 5. 1 tambah 5. 1 kali 5, 5. 1 kali 7, 7. Jumlahin 0. 0, 1, 900. Berarti sesuai aturan 900. Terus dibagi 4. Ya kan? Ini 2. Ya. 2 kali 4, 8. Kita kurangin, turun 1. 9 kurang 8, 1. 1 nggak bisa bagi 4, turun 0. Ini 2 lagi. 2 kali 4, 8. 2, turun lagi 0-nya. Ini udah 5. Ya, 20. 0. Berarti jawabannya 225 kalau sesuai aturan. Nah, kita coba yang tidak sesuai aturan. Yang ini ya. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai aturan. Nah, kita coba bandingin yang tidak sesuai aturan. Kayak gimana sih, Pak? Nah, ini. 75 dikali 12 bagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3 kan? Nah, berarti kita langsung nih 75 kali 3. Coba kita tes. 75 kali 3. 3 kali 5, 15. 3 kali 7, 21. Tambah 1, 22. Jawabannya 225. Sama kan sebetulnya? Ya, jadi maksudnya Pak Sabto itu kita coba cari yang memudahkan kita dalam menghitung. Jadi trik yang kedua itu adalah cari cara untuk memudahkan teman-teman menghitung. Kalau yang sesuai aturan kayak gini tadi, teman-teman lihat sendiri, dikali dulu, kemudian hasilnya baru dibagi, dapat tuh 225. Nah, kalau yang cara yang tidak sesuai aturan, kita bagi dulu aja langsung. Ya, kok nggak sesuai tadi Pak, kur kali bataku? Ya kan namanya juga tidak sesuai aturan, gitu ya.
Ini dibagi dulu, 12 bagi 4 kan bisa 3. Ya udah 75 kali 3, 225. Tapi teman-teman perlu teman-teman tahu bahwa ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangannya nggak bisa. Nggak bisa. Jangan gunain cara ini gitu ya. Jangan menggunakan cari cara untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung yang kayak gini tadi. Yang ini ya. Karena pasti berbeda gitu. Triknya berbeda gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Oke, sama kayak nomor 6. Ini juga bisa kita pakai trik, teman-teman. Nomor 6 ya. Itu kan pembagian semua itu. 330 dibagi 5 dibagi 3, ya kan? Nah, kalau teman-teman ikuti aturan, pasti yang ini dulu dong diselesaikan. Hasilnya nanti baru dibagi lagi dengan 3. Ya kan? Hasilnya misalnya sesuatu angka di sini ya. Angka di sini. Itu dibagi 3 lagi gitu. Tapi kalau kita nggak sesuai aturan, 330 dibagi 5 dibagi 3. Kalau kita perhatikan yang ini dengan ini, itu ada mirip-mirip angkanya kan? Iya nggak sih? 33 kan bisa dibagi 3 kan? 11 tambah 01 ya 110 lah. Dibagi 5. Ini hasilnya 22. Gitu ya. Jadi nggak usah kita 330 bagi 5, terus nanti hasilnya baru bagi 3. Nggak usah kayak gitu juga. Pak, kalau saya misalnya pakai cara itu bisa. Cuman agak lama. Nah, teman-teman kan kalau ujian akhir atau ujian apapun itu pasti menggunakan dibatasi oleh waktu kan, teman-teman. Misalnya kerjakan soal 40 nomor soal matematika dalam waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam. Kalau misalnya 2 jam itu kan sama dengan 120 menit. Nah, disuruh nyelesain soal 40. Berarti satu soal teman-teman hanya punya waktu 3 menit. Nah, ini hanya berlaku 3 menit, teman-teman, satu soal. Makanya teman-teman harus punya trik ya cara menyelesaikan. Ya, kayak gitu. Selanjutnya kita next aja. Sama nih kayak nomor 7 ya. 8 bagi 2 kan bisa tuh. 4 ya. Jadi 576 bagi 4 bisa kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Ini banyak soal-soal. Apa gimana kalau nomor 11? Boleh, kita coba ya nomor 11 ya. Nomor 11 nih. Atau teman-teman deh yang coba deh nomor 11. Boleh ya teman-teman ya. Waktunya 3 menit sampai 8.52. Mau pakai cara apapun boleh. Ya. Silahkan teman-teman. 8.52 ya. Silahkan nomor 11. Kalau ada yang sudah selesai, katakan. Udah. Oh, ya, alhamdulillah. Unai berapa Unai? 10. Berapa? 10. Iya, 10. 10 ya teman-teman ya. Unai pakai cara apa? Dikali dulu. Oh, oke. Sesuai aturan ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, siap. Ini jawabannya 10 ya teman-teman ya. 30 kali 6 dibagi 18. Ya. Bisa pas atau kas gini nih. 6/18. Bisa ya? Nah, ini dengan ini sama-sama bisa dibagi 6. Ini 1, ini 3. Ya, berarti 30 kali 1/3. Nah, 3 dengan 30, ini bisa saling coret. Ini 10, ini 1. 10 kali 1, ya 10. Gitu ya. Bisa kayak gitu, bisa. Bisa juga kayak cara aturannya biasa. 30 kali 6 bagi 18. 3 kali 6, 18. Tambah nolnya aja. Dibagi 18. Oh, ini 10 Pak jawabannya. Sama ya. Bebas sih mau pakai cara yang mana. Oke, teman-teman.
Kalau nomor 12 tanpa dihitung, tanpa dicoret-coret. Ada yang bisa Kalau yang dapat? ini nggak pakai kur kalibata kur yang tadi ya, Pak? Iya, bisa pakai cara tidak sesuai aturan gitu ya. Bisa pakai cara yang tidak sesuai aturan. Nomor 12 ya. Ada yang udah dapat? Sebut aja nggak apa-apa. Nggak boleh coret-coret katanya. Kalau tuh apa aja nggak boleh lah sakit. Oke, teman-teman, nomor 12. Ada yang bisa Udah, jawab? Pak. Berapa? Ya, Pak. 20. Iya, 20. Kan ini kelihatan banget ya. 25 bagi 5, ya 5. 5 kali 4, 20. Kayak gitu ya. Kita next. Nanti teman-teman boleh ngerjain aja itu. Nanti filenya akan saya kirimkan ya. Ke siapa ya? Saya masih punya nomornya siapa ya? Rizky, kamu masih... ada nomor Pak Sabto nggak sih? Di kalian? Ada, Pak. Oke, nanti ya boleh deh salah satu di antara kalian WA, Pak ini saya misalnya Unai, Pak ini saya Andaro, minta dong filenya yang tadi, boleh saya kirimkan nanti Andaro ngirimin lagi ke temannya atau ke grup kelasnya gitu ya. Iya, Pak. Oke, ini selanjutnya kita karena masih ada waktu sekitar 18 menit, 22 menit ya. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini sesuai dengan pelajaran teman-teman di kelas 6 ya, di awal-awal kayak gini. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan ya. Ini gampang banget sebetulnya teman-teman, nanti Pak Sabto juga kasih tahu triknya ya. Jadi ada trik. Jadi pembelajaran di Ahad kayak gini tuh nanti kebanyakan Pak Sabto kasih tahu trik ya sebetulnya ya. Nah, nomor 1 dari hasil dari 76 ditambah negatif 47 adalah, nah kalau kita pakai yang kalau di kelas 6 itu di awal biasanya gurunya pakai garis bilangan ya, yang kayak gini-gini lah garis bilangan. Tapi kalau misalnya angkanya udah gede kayak gini ya, nggak mungkin dong teman-teman buat garis bilangan sampai bukunya dari ujung buku ke ujung buku ya. Panjang banget kan. Nah, tapi caranya adalah mudahnya kayak gini. 76. Ini negatif 47. Cara mudahnya ya. Ini langsung saya ajarin cara mudahnya. Oke, 76. Ini kan tandanya positif. Ini negatif, ya kan? Nah, kalau tandanya berbeda kayak gini, cari selisih. Selisih itu pengurangan. Jadi kalau tandanya beda, cari selisih ya. Ingat, kalau tanda beda, cari selisih. 76 dikurang 47. Berapa teman-teman? Ada yang tahu? Berapa? 29 ya? Iya. Ya, 29. Nah, sekarang kita lihat untuk tanda ya. Kan di sini ada 29 positif, ada negatif 29. Ya. Nah, yang mana sih Pak yang benar? Kita mau pilih yang mana nih? Nah, teorinya tadi yang pertama, kalau tandanya berbeda kayak gini, cari selisih. Kemudian untuk menentukan tanda, lihat yang mana yang lebih besar angkanya. Mana lebih besar, 76 atau 47? 76 Pak yang besar. 76 itu tandanya apa tadi? Positif Pak, maka di sini juga positif. Oke. Saya tulis ulang. Yang pertama triknya, kalau tanda berbeda, cari selisih. Oke. Kemudian yang kedua,
Ya. Setelah dapat selisihnya, lihat angka yang besar, angka yang lebih besar, yang lebih besar. Yang ketiga, lihat tanda di angka yang besar tersebut, lihat tandanya. Kalau dia positif, ya udah positif. Kalau dia negatif, ya udah negatif. Kayak gitu ya. Settingnya jangan sampai rusak lagi. Nah, kita lanjutkan. Enggak. Segawat. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, yang nomor 2 sebelum saya kasih opsi ya. Nomor 2 nih. Negatif 113 dengan 217. Nah, tanda beda ya. Ini kan positif ya. Tanda beda. Ya enggak? Cari selisih. Yang pertama, kalau tandanya beda, cari selisih. Nah, selisihnya gimana? Ya udah, ini kan 217 dengan 113 kita kurangin aja. 217 dikurang 113. Kita kurangin. 7 kurang 3, 4. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. Berarti ini 104. Untuk tandanya, apakah dia negatif atau positif? Lihat. Yang selanjutnya kita lihat angka yang mana yang paling besar. 217 Pak, besar. Nah, lihat tandanya. Oh, tandanya positif Pak. Berarti jawaban kita juga jawabannya positif. Jelas teman-teman? Jelas. Oke. Nah, berarti jawabannya C. Gitu ya. Nah, coba teman-teman kita latihan soal dulu. Nomor 1 ya. Nomor 1 ini saya bantu jawab dulu ya. Nomor 1. 108 ditambah negatif 126. Nah, tanda beda ya. Tanda beda nih. Berarti cari selisih. Berarti 126 dikurang 108. Kita kurangin. Ini jawabannya 18 ya. Oke, 18. Ini jawabannya 18. Cuman kita lihat nih, positif atau negatif. Ini yang mana lebih besar? 108 atau 126? Ternyata yang lebih besar 126, Pak. Oh, tandanya negatif, Pak. Berarti ini jawabannya negatif 18. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya negatif 18. Yang ini ya, yang C. Nah, selanjutnya teman-teman deh nomor 2. Boleh nomor 2. 2 menit sampai jam 9. Sudah, Pak. Oke, berapa jawabannya? Yang B, Pak. Yang B, negatif ya? Ya. Nah, karena yang angka yang lebih besar di ini ya, 452 negatif tandanya. Berarti nanti hasilnya negatif. Kayak gitu. Lebih mudah kan sekarang, teman-teman? Iya. Oke. Nomor 3. Nomor 3, ini dulu deh. Tanda dulu deh. Nggak usah berapa hasilnya. Tanda dulu. Nomor 3. Negatif atau positif? Negatif. Iya. Gampang ya. Nanti hasilnya belakangan. Jadi hasilnya pasti C ya. Nggak mungkin D ya. Iya. Ya udah. Gampang. Yang 4. Positif. Good. Positifnya yang mana nih? Semua positif. Positif. Yang apa? A, B, C, D. Yang A. Ada yang bilang A. Positifnya ini harus lebih besar, teman-teman. Karena nanti bakalan dikurangin 6. Yaitu 31. Ya, jawabannya D. Kalau yang nomor 5, positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Positif 7 ya. Otomatis ya. Nah, nomor 6. Waduh, dari itunya, dari ujungnya. Dari bawah. Nah, nomor 6 ini unik. Saya kasih tahu ya. Nomor 6 ini beda ya.
ini kan negatif 10, kemudian ini negatif 14. Tandanya sama, Pak. Diapain, Pak, kalau sama? Ya. Tambah. Hah? Ada yang bilang tambah. Ditambah, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Nah, jangan dulu, teman-teman. Di sini lihat dulu operasi hitungnya. Nah, jadinya negatif 10 dikurang, sini ada negatif 14. Nah, ini tandanya ketemu nih. Negatif ketemu negatif. Kalau tandanya sama tadi di awal-awal, kalau tandanya sama, hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya Iya, positif. Nggak usah malu-malu. Ya. Berarti ini berubah nih. Negatif 10 tambah 14. Begitu. Jadinya negatif 10 tambah 14. Ya, ditambah 14. Jadinya ini tetap positif. Nah, ini selisih lagi. Selisih. Jadi nanti hasilnya adalah positif 4. Ya. Jadi perhatikan operasi hitungnya dulu. Ya. Kalau yang dari tadi kan kita positif semua tuh. Kalau positif kan nggak ngaruh. Ya. Kalau dia ada negatif, nah ini yang harus perlu diperhatikan, teman-teman. Jangan sampai teman-teman lupa negatif dengan negatif. Ya. Dia berubah jadi positif dulu. Ya, kayak gitu. Nah, untuk nomor 7 ini sama aja sebetulnya. 2, 3 ini kan ketemu nih. Ketemu ya. Atau enggak gini deh. Ini dulu diselesaikan. Ya, ini dulu. 2, 3 dengan negatif 18. Otomatis selisih ya. Selisihnya 5. Positif jawabannya. Nah, 5 dikurang 9. Otomatis negatif 4. Ya, C juga. Kayak gitu, teman-teman. Nomor 8 nih. Ini berarti jadinya negatif 45 tambah 30. Bisa diikutin ya, ini tandanya nih. Ya, jadinya positif. Nanti dikurangin 25. Terakhir, ya. Nah, ini juga sama. Ini negatif 12 tambah negatif 7 ditambah 2. Karena ini berubah, ya. Nah, kalau nomor 10 berubah nggak, teman-teman? Berubah. Negatif 30 ditambah 43 sama dengan N tambah 6. Kayak gitu. Ini N sebuah angka aja nanti. Simbol aja sih. Sama tadi yang Pak Sabto bilang kotak. Ya. Nah, kalau yang ini kan pasti selisih nih. Ini selisih ya. Karena ini negatif 30 dengan 43. Nah, otomatis selisih lagi nih yang dicari. Nah, selisih. Ini jadinya 13. Positif ya. Berarti 13 sama dengan N tambah 6. Nah, kira-kira N-nya berapa tuh? Berapa ditambah 6 hasilnya 13. Otomatis 7. Ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini walaupun belum 9:15. Kalau ada mau ditanyakan silahkan, teman-teman. Kalau ada mau ditanyakan atau ada yang mau ngerjain soal juga boleh sambil menunggu. Tapi yang jelas materinya sampai sini dulu. Nanti 2 pekan lagi ya, teman-teman. 2 pekan lagi kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ini ya. Yang tentang ini nih. Yang bilangan bulatnya ya. Gitu, teman-teman. Kalau ada mau ditanyakan boleh. Atau teman-teman mau ngerjain, Pak, boleh nggak sih kita ngerjain dulu nomor 13? Boleh, coba teman-teman ngerjain dulu nomor 13, nanti hasilnya berapa. Boleh deh, nomor 13 ya. Nah, boleh teman-teman nomor 13.
Apakah ada yang sudah? Nomor 13 aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Satu nomor aja. 18. 18. Oke, yang lain? Tadi ada yang sudah jawab 18. Ini satu orang. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya jawaban lain boleh? Atau kalau toh sama nanti pas Sabtu tinggal hitung berapa orang yang jawab 18. 18, Pak. 18 juga. Oke, sudah 2 orang. Saya ikat nanti kalau sudah sampai 5. Oke, ada lagi jawaban yang lain mungkin? Atau jawabannya sama 18? Ini sampai jam 9 lewat 18 juga, Pak. 18 juga, oke. Lagi nih. Sudah 3 orang. Alhamdulillah yang hadir 19 orang ya, teman-teman. Terima kasih banyak udah mau bergabung. Ya, padahal waktu di hari Minggu harusnya teman-teman istirahat. Ya, tapi dipakai untuk belajar ya. Ini luar biasa sekali teman-teman sudah mau ikut gabung ya. Oke, 1 menit terakhir teman-teman menjawabnya nomor 13. Alhamdulillah hari ini banyak kita sudah banyak bahas ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengaplikasikan. Intinya teman-teman kalau mau belajar matematika biar tidak cepat lupa, habis dapat ilmu kayak gini nih, teman-teman coba terapin di soal-soal yang lain. Misal teman-teman punya buku nih, terus dicoba tuh ngerjain soal-soal juga pakai trik-trik yang tadinya kita udah punya. Nah, saya bantu aja jawab ya nomor 13 ya. Itu kan 70. Ini negatif 34. Ini otomatis cari selisih. Nah, selisihnya itu 36. Karena 70 lebih besar dari 34, 70 itu kan positif tandanya. Berarti ini juga positif, 36. Terus ditambah negatif 18. Kita lagi 36. Ini negatif 18. Otomatis cari selisih lagi nih. Nah, selisihnya 18. Karena 36 itu yang positif lebih besar dari 18, berarti ini hasilnya positif 18. Ya, jadi benar jawabannya adalah 18. Oke. Baik, teman-teman. Sudah 9 lewat 9. Ya, kita cukupkan biar teman-teman juga nggak terlalu banyak langsung terima materi ya. Kita cukupkan buat hari ini. Ternyata semuanya UNFQ ya, alhamdulillah ya, nggak ada siswa dari luar. Belum ada ya, mungkin mereka masih malu-malu. Ya, karena dadakan sih semalam pas Sabtu sampeinnya ke mereka. Jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, ingat di pertemuan selanjutnya kita di tanggal 15 ya teman-teman ya. 15 Agustus ya. Jadi teman-teman nanti boleh ngajakin teman-temannya yang lain yang sama-sama kelas 6. Pak, kalau saya mau ajak adik saya Pak yang masih kelas 5, boleh kalau dia mau ya. Kalau dia mau ikutan boleh. Nah, teman-teman sebelum kita akhiri, boleh nggak teman-teman aktifkan kameranya nih ya. Pas Sabtu mau dokumentasi biar ada kenang-kenangan ya. Ya minimal nggak berakhir di status WhatsApp-nya Pak Sabtu kan lumayan ya. Oke. Wow, ada Ibra, Sauki, Rizky, Givari, Aurel, Sahara, Naira, Saci, Irdina.
yang udah aktifkan kamera. Saya mau tanya satu orang, ini deh, kesannya belajar hari ini. Ada nggak sih kesannya belajar hari ini? Pak, saya kesannya hari ini jadinya tambah pusing, Pak. Al-Sauki, gimana Al-Sauki? Biasanya belajar cuma Senin sampai Jumat. Ini Minggu juga belajar. Oke, terganggu nggak sih? Enggak. Enggak, oke. Makasih. Belajarnya gimana nih kalau masalah materi? Lebih gampang kah, mudah kah, atau tambah susah, Pak, ternyata? Gimana? Lebih gampang, Pak. Lebih gampang, Naira, ya. Alhamdulillah. Gini, pengennya sih di kelas juga kayak gini, teman-teman. Pengennya ya. Cuman kalau kita di sekolah kan ada aturan ya, maksudnya ada materi yang harus kita selesaikan. Kalau di hari Minggu gini nyantai aja sih sebetulnya. Oke, udah maksimal yang nyalain kamera, sudah segini aja. Oke, baik. Pas Sabtu akan screenshot, boleh teman-teman gaya dengan gaya yang paling kece teman-teman ya. Pas Sabtu akan screenshot 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Ya, nanti kita akan ketemu lagi 2 pekan lagi ya di tanggal 15. Nanti Pak Sabtu akan sampaikan ke teman-teman. Jangan lupa nanti ada yang WA ke saya ya, biar nanti saya sampaikan filenya. Ya nanti, dan berikan ke temannya yang lain. Jangan disimpan sendiri ya. Jangan disimpan sendiri. Nanti jadi berkutu bukunya ya. Filenya nanti berjamur atau nanti ada serang laba-laba situ kan. Jadi dibagikan ya teman-teman ya. Baik, itu saja buat hari ini, kita akhiri teman-teman. Terima kasih banyak ya. Kita akhiri dan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.